Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya akan menyampaikan kesan pesan saya terhadap beberapa kegiatan di 2 hari, pada hari Sabtu dan hari Minggu ini. Yang pertama, pada hari Sabtu kemarin kami mengamati vegetasi yang terdapat di dalam cagar alam Ulo Lanang dan mengamati perairannya serta mengambil contoh sampel airnya untuk diteliti di dalam lab. Kesan saya terhadap kegiatan kemarin yang pertama adalah merupakan kegiatan yang cukup mengasihkan karena selain menambah pengetahuan kita, juga kita dapat mengaplikasikan teori yang telah kita pelajari di dalam mata kuliah ekologi. Jadi kita tidak hanya tahu teorinya begini, tapi kita juga bisa mengimprovisasi bagaimana mengaplikasikan teori-teori tersebut di lapangan. Jadi tidak hanya mengetahui teori tersebut tanpa dapat mengaplikasikannya di lapangan. Yang kedua, kita juga melatih kerjasama karena di medan yang berat dan menurut saya cukup jauh serta melelahkan. Jadi kami membutuhkan kekompakan dan saling tolong menolong antara satu anggota dengan yang lain. Jadi tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri. Jadi di lapangan ini kita akan mengetahui sifat sesungguhnya dari teman-teman kita dan bagaimana kita untuk menerima apa adanya dan saling membantu satu sama lain. Itu kesan saya yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan alat dan mengorganisir waktu sebaik mungkin, karena mengaplikasikan teori tentu juga tidak semudah menulis di catatan atau di kertas seperti biasa, tapi kita juga harus mengetahui kalau teorinya begini di lapangannya seperti ini. Jadi tidak hanya melakukan sesuai teori, tapi jika di lapangan tidak dapat dilakukan. Yang kedua, di hari Minggu ini kami melakukan pengamatan terhadap perilaku makaka ataupun lutung. Tapi sangat tidak beruntungnya saya di titik ke-14 kami tidak menjumpai satupun makaka ataupun lutung. Jadi kami tidak dapat mengetahui pohon yang disukai makaka ataupun lutung itu seperti apa. Tapi kami hanya mendengar suara-suara yang cukup keras. Tapi waktu kami dekati sumber suara tersebut, ternyata suara tersebut jauh di dasar jurang atau di lereng yang kemiringannya tidak mungkin untuk kami turuni seperti itu. Tapi beberapa teman-teman saya yang beruntung tentunya dapat mengamati, bahkan tadi sempat ada yang melihat bagaimana makaka itu kawin. Jadi sungguh beruntungnya mereka untuk dapat mengetahui secara langsung bagaimana makaka itu berperilaku di alam bebas. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu salam. Oke, kemudian untuk kendala apa sih yang dialami dalam kegiatan selama 2 hari ini, terutama kegiatan di lapangan? Seperti itu. Kendala menurut saya yang pertama terdapat pada jumlah peralatan yang tersedia untuk setiap kelompok. Meskipun satu alat bisa digunakan, satu data dari satu alat itu bisa digunakan untuk semua area walaupun berbeda tempat, seperti pH tanah mungkin tidak begitu signifikan perbedaannya. Tapi untuk alat-alat seperti yang satu tempat dengan tempat lain itu pasti berbeda. Contohnya altimeter atau ketinggian, untuk mengukur ketinggian. Yang kedua termometer, dan banyak peralatan yang lain itu kurang memadai untuk semua kelompok. Yang kedua, mungkin karena beberapa teman kami atau sebagian besar belum terbiasa berada di lapangan, jadi mereka menganggap tidak mungkin ke tempat yang seperti itu, tidak mungkin tempat itu diplot, tidak mungkin untuk mengukur pohon yang berada di semak-semak seperti itu. Jadi mereka langsung pakai imajiner saja. Jadi
em, belum terbiasa untuk mencoba atau memberanikan diri untuk melakukan yang belum pernah mereka lakukan, seperti itu. Oke, kemudian apa ya? Bagaimana hubungan atau komunikasi antara, oke, kamu itu pasti hubungan sekali dengan satu tim, tapi bagaimana sih dengan tim lainnya? Apakah itu juga ada sebuah kerjasama atau saling tukar informasi dan semacamnya? Untuk hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lain menurut saya sudah cukup bagus, walaupun sempat terjadi miskomunikasi untuk tadi penggunaan alat, karena jumlah alatnya yang terbatas. Jadi untuk data yang satu titik dengan titik yang lain berbeda itu masih ada yang saling berebut alat, jadi mereka belum pandai bekerja sama atau saling memahami satu kelompok dengan kelompok yang lain, seperti itu. Kemudian dari kegiatan selama 2 hari di lapangan ini, ada nggak sebuah kebingungan atau apa ketika kita mau melakukan sesuatu? Misalnya kita mau melakukan plot tapi masih bingung karena nggak tahu gimana meletakkan plotnya di mana dan semacam itu. Apakah ada semacam itu dalam apakah juga ada kendala yang semacam itu? Ya, menurut saya hampir setiap kelompok yang mengikuti kegiatan ini pasti bingung waktu melakukan pengeplotan, terutama yang mengambil sampel pohon dan semak, kecuali herba. Kalau herba sudah menurut saya cukup mudah karena mereka menggunakan plot yang kecil, yaitu 1 kali 1 meter. Tapi kalau yang mengambil strata pohon dan semak mungkin agak susah karena belum terbayangkan dari kampus ke sini keadaan lapangannya itu seperti apa, dan masih bingung bagaimana cara mengeplotnya karena tinggi rendahnya tempat itu tidak sama. Jadi karena cagar alamnya itu mengikuti sungai dan kemiringan tanah itu cukup curam, jadi agak susah untuk melakukan pengeplotan seperti itu. Kemudian untuk perbaikannya, mungkin untuk perbaikan ketika ada praktikum ke depan itu semacam apa? Menurut saya yang paling penting perbaikan yang pertama adalah melakukan asistensi langsung di lapangan. Jadi asistensinya itu paling tidak walaupun tidak di tempat cagar alam yang akan dikunjungi, tapi sudah melakukan latihan pengeplotan atau ditunjukkan contoh bagaimana mengeplot yang benar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi sebelum mereka peserta itu melakukan pengeplotan di lapangan yang sungguhnya, mereka sudah dilatih atau dilakukan asistensi di tempat lain untuk melakukan pengeplotan yang sesuai prosedur, seperti itu.